warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odeza Raulia dengan NIM D1B1222019. Mikroorganisme pada umumnya berukuran kecil, namun ada juga yang berukuran besar, misalnya jamur tiram dan jamur merang. Oleh karena itu, pengertian mikroorganisme ini lebih sesuai untuk organisme yang memiliki struktur sel sederhana, yaitu prokariotik dan eukariotik, yang belum memiliki diferensiasi sel dengan baik, belum memiliki organ dengan bentuk dan fungsi yang spesifik. Keragaman yang sangat tinggi pada mikroorganisme mengakibatkan kesulitan bagi ahli-ahli taksonomi dalam melakukan klasifikasi. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalahnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, apa saja kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme? Kedua, apa saja metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme? Ketiga, apa perbedaan prokariota dan eukariota? Keempat, bagaimana pengklasifikasian bakteri Streptococcus lactis? Oke, baik. Jadi pengklasifikasian mikroorganisme ini dibagi menjadi 6, yaitu bakteri, archaea, kapang, protozoa, alga, dan virus. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri adalah organisme yang relatif sederhana karena hanya terdiri dari satu sel dan tidak memiliki prokariot. Kedua yaitu archaea. Archaea adalah prokariot yang kehilangan dinding sel namun memiliki dinding yang tersusun oleh polisakarida dan protein tanpa peptidoglikan. Yang ketiga yaitu kapang, adalah mikroorganisme eukariot yang telah memiliki membran inti. Keempat yaitu protozoa. Protozoa dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Protozoa ini banyak menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Yang kelima yaitu alga, merupakan mikroorganisme eukariot yang fotosinter. Dinding sel alga tersusun atas karbohidrat. Yang keenam yaitu virus, adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Nah, permasalahan yang kedua yaitu apa saja sih metode yang dapat digunakan untuk pengklasifikasian mikroorganisme? Jadi, metode yang dapat digunakan untuk pengaplikasian mikroorganisme yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu klasifikasi adonsian atau numerik. Kedua yaitu komposisi DNA. Ketiga, homologi DNA. Dan yang keempat, urutan RNA ribosom. Selanjutnya, permasalahan berikutnya yaitu apa perbedaan prokariota dan eukariota? Perbedaan prokariota dan eukariota yaitu terletak pada membran inti. Sel prokariot ini tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariot memiliki membran inti. Perbedaan selanjutnya yaitu sel eukariot ini sebagian besar DNA-nya dalam organel yang disebut nukleus yang dibatasi oleh membran ganda. Dalam sel prokariotik, DNA terkonsentrasi di wilayah yang tidak terselubung oleh membran yang disebut nukleoid. Kesalahan terakhir yaitu bagaimana pengklasifikasian bakteri Streptococcus lactis. Jadi, pengklasifikasiannya dimulai dari domain yaitu bakteria, kerajaan Eubacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Streptococcaceae, genus Lactococcus, dan spesies yaitu L. lactis. Bakteri Streptococcus lactis ini adalah bakteri yang sangat menguntungkan dalam susu. Jika kadarnya sesuai, maka akan sangat menguntungkan dalam fermentasi susu. Sedangkan jika bakteri ini terlalu banyak dalam susu, maka akan sangat merugikan karena dapat membuat susu menjadi asam. Jadi itulah paparan materi mengenai kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.